Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya hari ini. Di sharing session kali ini, aku pengen sedikit cerita nih sama teman-teman tentang salah satu pengalamanku yang menurutku sangat berkesan nih waktu aku SMA. Jadi waktu itu aku ikut ekskul jurnalistik di SMA. Dan saat itu kita mau menerbitkan majalah sekolah. Dan aku bertugas, bersama salah satu temanku untuk mengisi artikel di majalah tersebut. Nah, untuk mengisi artikel itu, aku dan temanku mencari narasumber dan kita memutuskan untuk, eee, memilih guru waktu itu guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN ya dulu kalau disebutnya, nah sebagai narasumber kami. Terus akhirnya, sore hari itu waktu udah pulang sekolah, kita ke ruang guru nih, mau ketemu dengan beliau. Beliau ada di ruangan, terus kita coba ngobrol nih sama beliau. Nah, kebetulan memang kalau dengan guru PPKN tersebut, ibu guru tersebut ya, itu, kita belum pernah diajar beliau nih, tapi memang sering lihat. Nah, ya kan ya namanya di sekolah ya, kadang mungkin kalau sama guru atau guru ke muridnya itu kan tahu muka tapi mungkin belum kenal ya, belum kenal nama atau kenal secara personal. Nah, dia waktu itu, kita kenalan nih, kenalan dengan bu guru dan nanya apakah beliau bersedia untuk sebagai narasumber kita untuk mengisi artikel di majalah sekolah. Nah, alhamdulillahnya beliau bersedia. Nah, itu adalah pertama kalinya nih aku dan temanku itu kenalan sama beliau dan ngobrol juga, ngobrol karena, wawancara tersebut. Nah, akhirnya udah selesai nih kita wawancara dengan beliau, terus kita pamit untuk pulang. Selang beberapa hari kemudian, nggak sengaja nih, aku ketemu dengan bu guru tersebut di lorong sekolah. Terus tiba-tiba, ibu tuh bilang gitu, "Mbak, mau nggak kalau misal ikut lomba cerdas cermat nih?" Tuh. Lomba cerdas cermat, 4 pilar kebangsaan waktu itu. Lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan itu tuh adalah lomba cerdas cermat terkait, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kaget dong aku kayak tiba-tiba di lorong sekolah terus tawarin buat ikut lomba gitu. Oh, terus kayak agak nge-freeze sebentar gitu kan, terus, aku mikir kayak, "Kapan lagi?" Maksudnya ini kayak kesempatan gitu dan kamu tuh langsung ditawarin oleh gurunya gitu kan. Kayak, wah, apa ya, kayak merasa dipercaya juga nih, terlebih ini buat ngewakilin sekolah. Padahal aku dan bu guru tersebut tuh baru kenal gitu, baru kenal kemarin dan karena wawancara itu gitu. Dan menurutku itu merupakan, suatu kesempatan juga yang sayang banget kalau misalkan dilewatkan gitu dan itu juga kayak privilege lah buat aku untuk, bisa ikut lomba, ngewakilin sekolah. Nah, langsung aja, "Oh iya Bu, saya mau," gitu. "Oh ya udah, entar, ajak temenmu juga ya yang kemarin," gitu. Akhirnya walaupun masih agak nge-blank dan agak bingung, aku nyari temenku yang kemarin itu, terus aku bilang, "Eh kita, diminta nih buat ngewakilin sekolah ikut lomba LCC 4 Pilar Kebangsaan." Terus temenku, "Ah seriusan Ras?" "Iya," gitu. "Oh ya udah," akhirnya kita, "Ya udah yuk." Nah terus, waktu pulang sekolah kita diminta untuk kumpul untuk briefing gitu. Brief Eee, Waktu itu kumpul lah, terus briefing dan aku baru tahu ternyata lomba itu tuh lomba berkelompok gitu, dan satu tim itu terdiri dari 10 orang. Waktu itu timku itu 7 orang, satu angkatan nih sama aku dan 3 orangnya tuh adik kelas gitu. Ya udah, nah pun dengan teman-teman setim ini aku tuh juga walaupun satu angkatan kadang kita tuh tahu orang tapi nggak yang kenal banget gitu, cuma tahu, oh dia namanya ini, kelas ini gitu. Akhirnya, jadi tahu juga nih teman-teman seangkatan gitu kan. Terus jadi kenalan juga, "Oh anak kelas ini ya," gitu-gitu. Terus jadi ngobrol lah. Nah, akhirnya ya udah setelah itu dijelasin tentang, oh lomba LCC ini tuh apa, terus 4 pilar kebangsaan itu apa, dan dijelasin kita tuh, kayak gimana sih lombanya. Nah ternyata lomba LCC 4 pilar kebangsaan ini, itu tuh materinya adalah tentang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga ketetapan MPR. Jujur kaget sih waktu itu karena materinya tuh tentang UUD 45 gitu kan dan juga tau MPR masih belum kebayang gitu sama sekali eh, kayak gimana gitu. Nah, ternyata itu tuh kita harus menghafalkan pasal-pasal dalam UUD 45 dan juga substansinya plus juga menghafalkan TAP MPR dan juga substansinya. Nah, terus kayak wah, padahal buat aku hafalan itu adalah salah satu hal yang sangat challenging buat aku karena jujur aku tuh gak begitu suka dengan materi yang sifatnya tuh berupa hafalan gitu karena emang aku tuh agak susah kok suruh ngehafalin itu kayak butuh waktu lah aku bisa tapi butuh waktu untuk ngafalin sesuatu karena aku lebih suka ngitung sih dibanding ngafalin. Nah, ya udah kan kayak waduh ngafalin nih terus oke lah. Eh, terus habis itu dijelasin lagi habis itu dikasih lah buku dua buku waktu itu satu buku UUD dan itu bukan buku UUD yang biasa kita beli ya tapi kayak buku UUD yang udah ada substansi dari tiap poin-poin pasalnya gitu dan buku TAP MPR itu juga isinya TAP MPR dan juga ada substansinya jadi ada dua buku yang wajib kita hafalkan kita mengerti dan kita pahami. Nah terus habis itu dapatlah nih tiap orang buku gitu kan. Nah, selain itu, ternyata beberapa temanku yang tadi itu ada yang memang sudah mewakili sekolah untuk ikut lomba tersebut di tahun sebelumnya. Jadi mereka udah biasa tuh ngapalin materi-materi itu. Dan jujur aku kaget karena beberapa tuh ada yang aku kenal dan aku tuh nggak nyangka kalau dia tuh ternyata anak lomba gitu. Jadi kayak soal ya kayak nggak kelihatan bukan tipe-tipe yang anak lomba gitu. Tapi ternyata emang dia tuh udah ikut itu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, akhirnya ya udahlah gitu kan walaupun waktu itu tuh seneng gitu seneng excited tapi juga kayaknya ini challenging deh gitu terus akhirnya aku dan teman-temanku itu ngebikin ini sih habis dibagi buku kita tuh ngebagi tugas gitu karena nggak mungkin dong kita ngapalin dua buku itu masing-masing gitu kan. Nah caranya adalah kita dibagi-bagi nih siapa ngapalin bagian mana siapa ngapalin yang bagian apa gitu. Nah waktu itu aku ingat banget tuh, aku tuh salah satu bagianku adalah tentang hak-hak DPR, terus tentang MPR, dan juga ketetapan TAP MPR itu aku ada tentang agraria kalau nggak salah. Nah, buat di bagianku sendiri itu sebenarnya pasal-pasalnya tuh cukup singkat gitu. Dibandingkan menurutku ya, dibandingkan dengan teman-temanku yang lain. Cuma mungkin di bagian TAP MPR aku dapet yang cukup panjang gitu. Nah, akhirnya dibagi-bagi, dan setelah dibagi-bagi, kita belajar nih masing-masing, ngafalin masing-masing. Nah, waktu itu tuh lomba LCC-nya itu sebenarnya masih untuk seleksi di tingkat kota Yogyakarta. Nah, ketika nanti lolos di tingkat kota Yogyakarta, nanti akan maju untuk mewakili kota Yogyakarta di tingkat provinsi. Nah, oke. Jadi yang pertama ini buat tingkat Yogyakarta dulu nih. Udah kita belajar nih terus habis itu kita akhirnya ini tiap pulang sekolah itu tuh kita ada kumpul untuk latihan. Nah latihannya itu kita store hafalan nih jadi kayak saling nge-feedback satu sama lain store hafalan terus kita juga latihan soal terus selain itu juga dengan ibu guru tadi kami juga dibimbing jadi dijelasin nih kira-kira yang pasal-pasal atau ketetapan MPR yang belum paham tuh yang mana gitu atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang lain kira-kira apa nih yang masih belum ngerti. Jadi dibantu dijelaskan juga oleh guru pembimbing. Dan juga kita itu latihan dengan kakak tingkat juga yang tahun sebelumnya udah ikut lomba tersebut gitu. Jadi lebih apa ya banyak selain materi itu juga latihan trik-trik cara menjawab soal tuh kayak gimana gitu. Nah, terus habis itu aku juga baru tahu ternyata tuh sekolahku tuh untuk lomba itu tuh udah menang gitu. Maksudnya kayak biasanya itu menang gitu. Kok di tingkat kota itu pasti menang gitu. Nah, itu juga tentu menjadi tanggung jawab kan buat kita gimana caranya juga kalau tahun sebelumnya menang ya tahun ini juga seharusnya menang gitu. Ya antara beban saya tanggung jawab juga gitu kali ya. Nah, tapi itu juga yang menjadi semangat kita buat pokoknya gimana caranya kita bisa maksimal dan bisa dapat hasil yang terbaik lah nanti gitu.
Nah, terus ya udah, waktu itu walaupun dengan ya membutuhkan waktu yang cukup lumayan aku buat menghafalkan, tapi alhamdulillahnya ternyata bisalah dicoba dengan banyak-banyak latihan gitu, terlebih latihan hafalan sama temen dan saling kayak tebak-tebakan soal gitu. Datanglah hari H, lomba. Nah, waktu itu ini juga jadi pengalamanku, jujur sih ini jadi kayak pengalamanku pertama juga untuk lomba dalam tim gitu. Nah, di lomba itu karena kita udah sering latihan bareng dan karena kayak tiap pulang sekolah tuh kita selalu ngumpul dan ya walaupun ngumpul kita tuh belajar tapi juga ngobrol dan lain sebagainya lah, saling cerita, saling kenal lebih dalam lagi gitu. Jadi emang udah bonding dan udah deket gitu di dalam tim tersebut. Jadi ketika lomba pun, karena ini lombanya juga kelompok, tentu salah satu hal yang paling penting adalah kerja sama tim. Jadi emang kita tuh udah apa ya, udah belajar juga buat nge-backup satu sama lain. Walaupun misal nih aku pokoknya di bagian DPR, tapi karena mungkin sering latihan dan ada juga temanku yang ngebantu backup bagian itu. Ketika misal mungkin aku lupa atau mungkin aku nggak bisa, jadi ada teman lain yang bisa nge-backup juga. Nah, waktu hari H lomba itu jujur sih rasanya deg-degan. Pasti kan kayak apa ya, kayak tegang gitu rasanya. Nah, tapi dari kalau dulu nih waktu aku lomba nih, oh, mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman sendiri ya waktu ikut lomba. Nah, kalau aku tuh biasanya kalau aku lomba karena ngelihat saingan dan kayak kadang kita ngelihat saingan kita tuh kayak minder gitu kan rasanya kayak, "Ih, kayaknya dia lebih pintar dari aku. Kok kayaknya dia udah sering ikut lomba, sering menang." Atau mungkin yang face-nya tuh kayak yang tipe-tipe kutu buku atau tipe-tipe anak olimpiade gitu kayak jujur sih buatku udah bikin minder. Nah, aku tuh kok ini tips dari aku ya, aku tuh biasanya biar untuk aku nggak minder dan nggak down, itu tuh aku tuh sok-sok pede aja gitu. Jadi kayak agak, apa ya, kayak sok pede aja gitu, kayak kalau ngeliatin biasa aja, kayak jalan tuh juga yakin aja, pede aja gitu. Karena buatku itu tuh buat afirmasi ke aku juga, "Nggak apa-apa Ras, bisa bisa bisa," gitu. Terus kayak, "Udah pede aja," gitu. "Pokoknya stay pede aja deh walaupun kamu sebenarnya di dalam hati itu kamu takut, tapi di luarnya kamu berusaha nunjukin kok kamu tuh pede dan yakin," gitu. Karena buatku itu tuh ngaruh sih. Jadi, ya walaupun kayak maksa diri buat pede, tapi itu ngaruh buat aku dan biar menurutku lawan tuh ngelihat kita itu nggak ngeremehin gitu. Jadi kayak di luar tetap kelihatan yakin gitu, kelihatan meyakinkan. Nah, akhirnya ya udah, waktu itu lomba dan kita waktu seleksi kota ini alhamdulillah, dapat juara 2. Nah, selanjutnya, kit dapat juara 1 sorry, dapat juara 1 waktu seleksi kota dapat juara 1. Nah, sehingga kita berhak untuk, mewakili kota Yogyakarta di final di mewakili kota Yogyakarta di tingkat provinsi, untuk lomba di tingkat provinsi. Karena memang yang diambil untuk maju ke berikutnya itu hanya yang juara 1 aja. Nah, terus, selanjutnya kok yang tingkat kota ya, kok nggak salah juara 1 aja atau 3 juara ya, maaf, aku agak lupa, tapi intinya adalah, sekolahku terpilih untuk maju ke tingkat provinsi dan dapat juara 1 itu. Nah, akhirnya, di tingkat provinsi karena pasti kan saingannya itu lebih berat ya, dan, pasti orang-orangnya tuh udah terseleksi gitu. Jadilah kita tuh, eee, lebih banyak latihan lagi lah, lebih intensif lagi latihannya. Nah, waktu itu kayak beneran sih, namanya ikut lomba ya, aku juga awalnya tuh beneran nggak kebayang gitu kalau, aku akan menjalani ini gitu, dan aku akan, struggle ini gitu. Kayak beneran tiap hari itu tuh setelah sekolah kita tuh latihan terus latihan terus latihan terus sampai jujur sih kadang tuh kayak bosen gitu loh, antara bosen dan kayak, "Ya ampun ini latihan lagi, ya ampun ngapalin ini lagi," gitu kayak udah sampai penuh nih kepala gitu kan. Tapi ya, itu memang udah jadi pilihan dan itu memang udah jadi tanggung jawab kita gitu kan, terlebih kita membawa nama baik sekolah gitu. Dan juga, kalau buatku pribadi itu ada tanggung jawab juga kepada tim gitu. Kayak aku ngelihat nih teman-temanku yang lain itu juga semangatnya tuh tinggi gitu. Jadi kayak mereka latihan tuh mereka belajar gitu kan, latihan, belajar gitu, mereka tuh juga semangat gitu. Kalau misalkan aku nggak semangat ya aku adalah ngerasa bersalah juga dong ke timku itu gitu. Jadi ya udah akhirnya ya walaupun dengan hade-hade tiap harinya, tapi kita tetap, "Yuk latihan," gitu, sering-sering latihan, sering-sering, apa ya, kayak JR lomba gitu. Biar ketika misal nanti di hari H lomba itu tuh udah
bisa lancar lah ngejawabnya gitu, nggak terbata-bata gitu. Jadi penyampaiannya juga bagus dan didengarkan juri itu juga lancar gitu. Nah, akhirnya datanglah hari H waktu itu di tingkat provinsi. Jadi untuk di tingkat provinsi ini awalnya tuh kita ada sesi pembukaan dulu dan sesi materi dari beberapa narasumber terkait. Jadi di 1 atau 2 hari awal itu tuh emang ada penyampaian materi dari narasumber terkait, dan waktu itu untuk di provinsi itu tuh kita karantina sistemnya. Jadi emang nginep beberapa hari gitu. Nah, setelah sesi pembukaan dan juga ada materi pengantar dari narasumber, akhirnya tibalah hari H lomba. Nah, waktu lomba ini juga sama sih, kayak pasti lebih deg-degan dong karena kayak wah saingannya kayaknya lebih berat deh. Nah, tapi waktu itu juga yang jadi salah satu hal yang penting juga ketika kita lomba itu adalah ketika kita ketemu sama lawan kita, menurutku itu tuh kita tuh perlu gitu kenalan sama lawan kita. Ya, seenggaknya nambah teman sih, nggak yang harus gimana-gimana, tapi seenggaknya kita kenal, terus nambah teman gitu kan. Terus habis itu jadinya kita juga bisa ngobrol nih sama mereka, atau mungkin ya saling sharing juga, gimana kamu latihannya, terus kayak ngapain aja kok kalian latihan tuh, tips and tricksnya gimana, karena mungkin kita juga bisa belajar dari mereka gitu kan, dan juga menambah relasi. Nah, terus eh selain itu ya udah terus kayak ya kita ngobrol-ngobrol dan lainnya gitu dengan tim lain, dan karena kadang tuh juga ketika misal kita kenal sama teman yang lain tuh kita juga dapat support gitu dari mereka gitu, dan itu juga kejadian di tim kita gitu. Nah, alhamdulillahnya timku itu masuk ke final di final tingkat provinsi. Nah, jadi karena dikenain itu juga waktu di final itu kita tuh dapet supporter gitu, kayak ada yang nge-supporterin gitu. Jadi tambah semangat dong, walaupun deg-degan tapi pasti akan tambah semangat gitu kan. Di final ini ada satu momen yang aku tuh inget banget gitu. Jadi tuh kalau misalkan mungkin karena ini tegang juga ya, kayak udah di final nih. Walaupun awalnya nih kita ada yel-yel sambil kayak gerak dan lagu gitu mungkin buat mencairkan suasana ya. Jadi emang tiap kelompok wajib bikin yel-yel. Setelah yel-yel terus lomba dimulai. Nah, lombanya itu yang pertama itu pertanyaan wajib, terus pertanyaan benar salah, dan pertanyaan rebutan. Nah, aku tuh nggak tahu nih. Ini tuh kejadian waktu di pertanyaan rebutan. Waktu sesi latihan di sekolah itu kan juga kita latihan nih buat pertanyaan rebutan. Karena di pertanyaan rebutan ini sistemnya ketika MC sudah membacakan soal, walaupun belum selesai, kita tuh boleh mencet bel. Nah, entah kalau jawaban kita benar, kita dapat nilai, kok jawaban kita salah, nilainya dikurangin. Nah, waktu itu nih, di final tadi itu, MC mulai nih ngebacain soal. Aku udah, aku tuh udah ngeliatin mulutnya si MC nih buat ngebaca dia bakal ngomong apa gitu kan. Yang lain juga udah fokus banget nih ngeliatin MC semuanya. Set gitu. Nah, entah kenapa aku juga gak tahu tiba-tiba tuh aku blank, kayak entah ya mungkin kayak tiba-tiba hilang fokus aja gitu. Nah, terus waktu itu aku tuh nggak ngeh soalnya tuh apa, dan temenku tiba-tiba ketua timku tuh udah mencet bel. Ketua timku udah mencet bel, terus semua orang ngeliatin aku. Padahal aku nggak tahu itu tuh soalnya apa. Aku yang bingung gitu kan. Terus, nah untung ketua timku tuh ngeh gitu kan. Jadi dia kayak ngasih kode aku gitu. Tapi kayak, nah yang kayak gitu gitu. Oh, aku tahu nih kode dia. Habis itu, walaupun waktu itu blank, tapi langsung set. Aku harus jawab kan, mau nggak mau. Karena emang itu bagianku dan semua orang udah ngeliatin aku nih. Karena tahu kok itu tuh bagianku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku jawab nih pelan-pelan gitu kan, sambil temen di samping gue itu megangin tanganku biar aku ngejawabnya dengan tenang gitu kali ya. Nah ya udah, akhirnya aku jawab dan alhamdulillah bener ya ampun. Jujur aku tuh kayak aku juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kayak hilang fokus aja, tiba-tiba kayak blank gitu waktu ngedengerin MC itu ngebacain pertanyaan gitu. Tapi ya untungnya alhamdulillahnya bisa jawab, jadi bisa menyumbangkan poin buat tim gitu. Jadi di satu sisi itu adalah aku ngerasa bersalah gitu karena kayak aduh aku blank tadi, lupa gitu kan apa gitu. Nah, itu jadi kayak pengalamanku juga nih waktu itu. Nah, eh, jadi tuh apa ya? Aku pengen share ini karena menurutku dengan kita ikut lomba, pernah ikut lomba entah mungkin dari sekolah atau mungkin juga bisa kan, kalau sekarang banyak sekali lomba di luar yang bisa kita ikutin langsung baik secara individu ataupun kelompok. Nah, menurutku dengan ikut lomba itu banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan. Oh ya, sebelum lupa, jadi
tadi setelah final itu ya walaupun aku dengan ngeblank itu, alhamdulillah sekolahku itu dapet juara 2. Tapi karena untuk maju ke tingkat nasional yang diambil tuh hanya satu aja dari tiap provinsi, jadi yang berhak maju adalah yang juara satu. Nah, ya alhamdulillah lah nggak apa walaupun memang belum dapat kesempatan untuk maju ke tingkat nasional, tapi alhamdulillah sudah bisa juara 2 di tingkat provinsi. Nah, oke, balik lagi. Nah, jadi buatku itu banyak banget hikmah yang bisa aku dapetin dengan aku ikut lomba. Nah, yang pertama itu pastinya itu jadi tambah rajin belajar dan nambah wawasan. Karena nggak mungkin dong kok lomba kita nggak belajar, pasti harus nambah belajar. Dan belajarnya pun pasti di level yang lebih daripada waktu sekolah gitu. Mungkin lebih daripada teman-teman yang lain gitu. Karena pasti soal-soal lomba itu kan lebih susah ya dibanding soal-soal reguler di sekolah. Nah, terus selanjutnya itu juga kayak bisa ningkatin skill juga gitu. Baik skill ngomong, ya kan kayak misalkan tadi menyampaikan dengan tenang, lancar gitu kan. Terus skill juga berpikir kritis, itu kayak ketika dapat soal ini gimana jawabannya apa ya kayak dan kayak nyari jawabannya tuh harus cepat dan harus tepat juga gitu. Nah, terus ketika aku ikut lomba tuh aku ngerasa kayak aku tuh bisa ketemu sama orang-orang keren gitu kayak ya mereka ada kan pasti kayak misal olimpiade atau apa tuh ada yang kayak yang ikut tuh orang-orang itu atau mungkin ya kayak ngelihat mereka bisa ikut lomba tuh ada sesuatu yang keren menurutku karena jujur aku juga nggak kebayang aku tuh akan ikut lomba gitu jadi menurutku orang yang ikut lomba itu tuh kayak punya level yang lebih gitu dibanding orang-orang yang lain gitu karena memang lomba itu kan ada tantangannya tersendiri ya gitu dan ketika melewati itu tuh pasti kayak ibarat kata kayak kamu udah lolos suatu ujian gitu rasanya udah berhasil dan bisa lebih baik gitu. Nah, jadi bisa kayak kenal dan bisa bisa kenalan juga nambah relasi juga dengan teman-teman yang keren-keren lah gitu, yang punya kemampuan mumpuni, punya apa ya, punya prestasi gitu. Bahkan kadang ketika kita lomba kan ada yang dia tuh udah sering juara gitu kan, kayak ya lah udah sering juara juga gitu. Kayak udah sering juara gitu kan jadi oh udah jadi tahu nih gitu dan dengan itu dengan aku kenal atau aku melihat nih lingkungan yang seperti itu aku tuh jadi tahu kalau misalkan oh di luar sana tuh ternyata banyak ya orang-orang yang lebih hebat dibanding aku gitu kayak banyak ya orang-orang hebat gitu maksudnya aku jadi nge-compare gitu dengan diriku oh ternyata tuh aku masih kurangnya ini loh sedangkan di luar sana tuh orang tuh udah sehebat ini gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu hal dan salah satu motivasiku untuk belajar lagi dan biar bisa bersaing juga nih dengan teman-teman tersebut gitu. Karena di luar sana itu tuh persaingan tuh sangat ketat dan sangat sengit kali ya gitu. Kayak persaingan tuh apa ya banyaklah orang-orang yang pintar, orang yang kompeten tuh sangat banyak gitu. Jadi emang persaingan di luar sana tuh ada tantangannya tersendiri lah gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membekali diri kita untuk bisa compete, bisa bersaing dengan orang lain gitu. Nah, terus habis itu senangnya itu adalah aku senang karena aku bisa kayak ngelawan diriku sendiri gitu loh yang aku awalnya randomly dan aku nggak tahu apa-apa gitu ternyata aku tuh bisa nih sampai di level ini gitu. Oh, aku berhasil nih melewati tahapan ini gitu. Walaupun dengan harus ngapalin ini itu, harus belajar tiap hari gitu, tapi ternyata aku berhasil ngelewatin ujian itu. Jadi kayak ada rasa senang, ada rasa puas. Puas karena bisa menang atas diri sendiri dan alhamdulillah kok menang juga dalam lomba tersebut gitu. Jadi seneng juga gitu. Oh, ternyata aku bisa nih. Terus kayak dan kayak seneng karena aku tuh bisa loh kontribut buat sekolah dan aku bisa nih membawa nama baik sekolah gitu. Itu seneng banget sih pasti. Dan tambahannya yang pasti itu dapat hadiah. Nah itu juga eh, salah satu hal yang menyenangkan karena kayak dulu itu kok lomba tuh kayak ibarat kata tuh kayak jadi tabungan tambahan lah uang hasil lomba itu gitu. Jadi seneng aja gitu kalau misalkan ikut lomba dan menang. Nah mungkin di sini teman-teman juga ada pengalaman juga nih ikut lomba gitu. Mungkin boleh juga di-share di kolom komen ya, pernah pada ikut lomba apa, terus gimana sih pengalamannya, dan kayak apa sih hal yang paling mengesankan nih buat kalian setelah kalian ikut lomba itu.
Nah, sekian sharing sessionku kali ini ya. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan dari sharing session kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.